Menurut saya sangat melenceng sekali gitu ya. Kenapa kok melenceng? Karena teman-teman itu memberi rekonstruksi kata Ustaz di data sini itu tidak sesuai dengan teks Fathul Mu'in yang ada. Yang dijelaskan teman-teman itu muhdis atau mutatakhir yang lawannya adalah ghairu mutatakhir itu imam yang batal di asnaus sholat. Sebenarnya bukan seperti itu. Ketika seorang imam batal di asnaus sholat itu bukan imam mutatakhir, bukan imam ghairu mutatakhir, akan tapi yang dimaksud imam ghairu mutatakhir itu adalah memang ada seorang yang tidak menemukan alatut thaharah, kemudian dia sholat karena lihurmatil waqti. Kemudian ada makmum yang bermakmum kepada imam itu, maka ketika ada khalal di antara imam itu, ini imam tidak bisa tahammul atau makmum tadi tersebut tidak disunatkan untuk bersujud sahwikan terhadap imam itu. Jadi bukan ketika kasusnya imam batal ketika sholat, bukan. Jadi perlu ditegaskan di sini maksud yang ghairu mutatakhir atau mutatakhir ini memang dari depan. Imam itu sholatnya bukan karena apa? Karena lihurmatil waqti, tidak menemukan alatut thaharah. Atau muhdis misal. Muhdis itu kasusnya kalau dikonsepkan seorang imam madhab Syafi'i bermakmum kepada imam madhab Hanafi yang diyakini bahwa telah menyentuh alatul farjiyah, maka di sana itu ketika ada meninggalkan sunnah tidak disunatkan sujud sahwi. Jadi kalau menurut saya salah perspektif ya, di atas itu menjelaskan bahwa muhdis atau mutatakhir itu di asnaus sholat, itu sangat menurut saya sangat kurang pas gitu. Ya, terima kasih kepada moderator. Pimpinan masuk sebelum melebar, apa saya tanya akin sesabil. Tolong apa yang ditanyakan sabil itu diperjelas, jangan buru kemandiman. Sepertama, Ustaz Saroni itu kan menanyakan, seandainya itu imam muhdis, kalau imamnya muhdis, makmum kan tidak sunat sujud sahwi. Alasannya kenapa? Bahkan bukan tidak sunat, tidak boleh ya. Idlaqut wa tabil haqiqah kan gitu. Kemudian pertanyaan Ustaz Saroni, tahu dari mana kalau imamnya itu muhdis? Ini gak cara mempraktekannya, ini bagaimana? Itu yang dimaksud. Kemudian dari Ustaz Ibad tadi mengkritik yang dimaksud ghairu mutatahhirin itu bukan imam yang muhdis tapi faqidut tahurain. Itu sangat jauh menurut saya. Karena kalau faqidut tahurain yang jelas jamaahnya tidak sah kan, harus kali ada imamnya iya kan. Ini gambarnya segini, kalau saya bisa diperboleh untuk mempraktekkan menggambarkan ketineka. Imam semuhdis ketineka. Bade imam lo oneng jaaban lo andi wudu. Kalau gambar kita semitat misbah gentok, lo enggak cara gentok. Sebelum sholat apa setelah? Iya, ya sebelum sholat yang jelas. Merasa bahwa imam ini kebetul wudu tak misbahnya kan. Makmum takrah bini, karena yang menggambarkan ini tadi takrah bini. Takrah bini sudah menganggap bahwa takmisbah menjadi imam kan berarti menganggap bahwa takmisbah sudah punya wudu. Lebih mana ketika imamnya ternyata hadas, tapi makmum tidak tahu kalau imamnya hadas, sholatnya makmum kan tetap sah. Selama makmum ini kalau oning imam hadas. Lah ternyata mari salam takmisbah iya ku akan tok. Tanah bini makmum masbuk. Nih rahmini, engkau sholat asar sahabat dia akan tolan di wudu. Lalu sekelah takmisbah meninggalkan sunat abad yang konsekuensinya sunat sujud sahwi.
Lah berarti kan tahu cek imam muhdis ini ke oneng tatrah bini ini ke muhdis. Berarti tatrah bini ini kan ketika nanti setelah tahiyat fala yasjudu lisahwihi. Lo kenging asujud karena lo pernah tatmisbah sendiri imam lo mau sekonot nikah. Anapa alasna? Ya boleh bila terangakin mana? Itlaqut wa tafil hakikat. Secara hakikat ada persambungan karena secara hakikat tidak sah jamaahnya. Ini kasus nggak dinikah. Kalau itu kan yang muhdis Ustaz. Dimakan akan muhdis. Coba Ustaz bisa jelaskan. Lah muhdis dengan Apakah sama? bermutahhir itu gak sama. Beda Ustaz. Mutahhir itu orang yang bersuci dari Coba sampai baca ya nanti qauluhu lisahwi imamin ay au amdihi wa qaulu mutatahhirin kharaja al muhdisu. Apa kurang jelas ini? kalau Yang mutatahhirin itu muqabilnya muhdis. Kalau sampai nyentuhakin fakidot tohuren, orang fakidot tohuren nggak boleh jadi imam karena wajib ada. Orang yang wajib ada dalam sholatnya lo pengen jadi imam. Dari ada nih kan cara jamaah nih kan pernah. Jadi yang muhdis seperti biasa bani fakidot tohuren, maaf bukan fakidot tohuren, muhdis itu sudah jelas kharaja al muhdis bianik tadabihi walam yu'lam annahu muhdisun. Lo neng mak mau ngecek hadas, imam lo neng dia cek hadas. Lah bagaimana wasa fi sholatihi pas imam bedeklok paeh edem bejenga yang menyebabkan sujud sahwi seperti setakun nurakon atau yang awal. Bagaimana imamnya itu makmumnya tidak usah sujud sahwi lo oleh bener sunat lo oleh. Karena ketika tidak disunatkan sujud sahwi kan batal sholatnya. Bener sunat seperti apa yang dikatakan Ustaz tadi, sunat bukan lo oleh. Kalau sunat berarti kalau sujud sahwi masih boleh. Ini tidak boleh. Ini gambarannya muqabil daripada imamin mutatahhirin seperti itu. Berarti bukan saya kanki mereka instruksi tentu lagi turun kalau napa bagi imam kali untuk bertindakan khusus kangkui apa rekoning dan makmum bahwa dirinya itu sudah batal le katipun apa kali Pak Ustaz saya tanya boleh kalau nikah kenapa harus langsung abada engkau makmum Imam semuhdis nikah bisa jadi dengan lestari salam, bisa jadi asna as-sholat. Ketika orang yang pertengahan sholat, ya wajib dibatalkan imamnya. Makmumnya berjalan terus. Iya langsung mufaraqah setelah status langsung mufaraqah jalan terus pas betal sekali makmum berjalan itu masih. Tapi ketika imam tahu sholatnya tidak sah, ya jangan diteruskan talabus bi ibadatin fasi itu nih. berarti harus iklam sih Itu kalau kasusnya ini asnaus sholat. Ketika kau baca sholat, ya tidak. Apa wajib iklam? Tidak wajib. Karena walaupun iklam tidak ngepek ke sholatnya makmum, semakmum tetap sah. Karena syaratnya makmum yang penting makmum tidak meyakini sholatnya imam itu batal kan itu syaratnya jamaah. Iki Itu imam tohirin bukan wa imami kan belum ini wa imami bagaimana gambarnya wa imami kan banyak poler katanya itu. Iki kalau sampai suka Biar lebih paham. Iki dan guru sebagai saya Kak Dintol ampun puas kalau sampai merembet dari situs-situs sekitar lain saya kira di pertanyaan situ di KJA dapat konak kita boleh nyokon cek sama cek mantap ini kan paparan dari Ustaz Mahfudi Kak Dintol masuk akal selangkong pakai hai Bukan itu kan lulusan imami Eki lanjut imamihi dan bertumus. Maksud imamihi ini kan kenapa? Assalamualaikum. Niki dari cara berujukan wa imamihi ay imam sekali. Tahu enggak tahu loh. Sehingga
pertama nikah mungkin lupa soju tadi. Bula waduh kan sarang tak ahli nih. Makmum bula. Ternyata Pak Ali nikah Pak tahiyat dan nikah. Dan ini kan kau sudah nikah aslinya nikah. Ternyata Pak Ali pas kepada muda muda nikah, pada muda imam sekali itu. Dan ini kan akun di gila akun susah sekali itu. Wali gila terakhir makmum nikah akun ke susah dan di Pak Ali kan lupa. Nikah akun walaupun imam nikah betul susah sekali itu. Orang itu terus kau. Eki. Kalau ada tambahan dari yang lain. Eki atau ini motor sekarang rekomendasi dokter. Mungkin persoalan nikah saya lebih logis mungkin akui makmum masbuk. Kenapa? Karena dengan atas kali sahu imamin mutatohir wa imamihi ini bisa jadi imam sebagai mutatohir atau muhdis memberitahukan dekat makmum masbuk sebagai makmum nikah sehingga khalalu imam yatatarraku lil makmum sampai seteruskan sanikah. Tentang nikah tentang imamihi terakhir pas tapi dulu. Lagi maksudnya wa imamihi sahul imam pertama kan dia tatarraku lil makmum sampai ke makmum seteruskan sampai ke Nah bisa jadi kan makmum pertama apa nemoni bahwa abang muhdis dekat calon makmum berikutnya entah duhobasin hofiyin atau muhdis. Sehingga ketika imam pertama memberitahukan pada makmum atau calon makmum, otomatis calon makmum akan noning. Sehingga meskipun noning, mereka kan sunat makmum jemaah mereka tetap sah. Sehingga sunat sujud sahwi nanti ya tahu rokulil makmum ila sampai dari bersih tadi. Iya jelas nih. Saya lebih simpel. Kali itu tidak ibadah dulu. Masalah tentang nikah mana di kuda lo begal baham senikah. Saya maksud imamihi ini kan katanya kawan nabi tasawur. Bagaimana umum masbuk, neka masbuki, neka noro de orang selopak, mempelopor lupa kunut, mempelopor apa ini? Pada umum masbuk, noro de imam selopak. Ketika makmum masbuk ini nyempurna akhirnya bagian, makmum kan imam bilang itu moderator lampana salam karena masbuk tadi, masbuk, pak kemudian imam menikah lampana salam pa masbuk ini kan dosa hidup berjina ketika dosa hidup berjina pa beda orang makmum boleh budina ya makmum seebudin nih kan sampai budi makin nih kan walaupun selopah nih kada ada nih sampai budi disunatkan sujud sahwi tadi nih ngerti gimana tadi Manapi wawan boleh buat ini mungkin mereka nengketab yang nutolibi lebih mereka manapi pemahaman boleh keliru mungkin bisa diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suratu dzalika ayyakuna qad tada masbukun biman sahal. Falamma qamal masbuku liyutimma sholatahu iktada bihi akhir. Wahakada fal khalalu yatamarruku minal imam awal ila manik tada bihi wa ila manik tada bimaktada bihi wahakada. Mereka jawaban paling kita Pak Moderator. Tolong nanti diangkat ya. Saya itu kasusnya bukan makmum masbuk, akan tapi kasusnya makmum muwafiq gitu. Kasusnya bagaimana tasawur masalahnya? Tasawur masalahnya ada dua orang berjemaah. Otomatis kalau dari depan itu otomatis kan makmum muwafiq. Ketika di rakaat pertama makmum itu lupa melakukan sunnah af'al. Di pertengahan sholat makmum imam itu ternyata batal sholatnya.
Akhirnya makmum muwafiq itu kan meneruskan sholatnya. Nah, ada orang lain datang bermakmum kepada makmum muwafiq tersebut. Lah maka dari situ makmum muwafiq itu konsekuensinya nanti sujud sahwi, maka diikuti oleh makmum yang nomor 3 ini. Ya. Kalau yang di pertama itu kan makmum masbuk. Saya ini makmum muwafiq. Ya. Saya yang nomor 3 ini makmum masbuk. Yang nomor 2 makmum muwafiq. Tapi yang anggota musyawirin yang lain itu kan makmum yang nomor 2 ini kan makmum masbuk gitu kasusnya. Nah gitu ya. Iya, iya. Paham ya? Paham ya? Iya. Nah, jadi begini, kesimpulannya bahwa makmum ini imam, maksud dari imamul imam, ya. Bahwa ketika ada makmum masbuk, ini bermakmum kepada imam yang lupa tidak melaksanakan surat Al-Fatihah, maka makmum tersebut disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu juga makmum sebelumnya, makmum setelahnya ketika ada makmum lagi, seperti itu. Kalau untuk yang tadi muwafiq itu mungkin ada tanggapan dari yang lain. Berarti sebenarnya gini, inti artikulasinya adalah sawa'un kana muwafiqon atau masbukon. Enggak, tidak. Ini kan ada 2 jawaban. Yang pertama tadi cuma masbuk, ini mengingatkan masbuk dan muwafiq seperti itu. Di guru saya baca Ustaz Sarbini, Rahmini kan ditahu dari semua. Perlu diteliti ulang Ustaz. Nah, tafsir di guru saya mau sampai agak dintok dalam lagar memang tafsir gak dintok ibu susah kita sunanil makmumi. Nah, pas saya bahasan walau wa in farokuni Ustaz. Mula kamatin ka dito tafsir sampeyan ki puro ka dito ani ka nafsire qabla qudwati ka dito walau kana sahbuhu qabla qudwati ka dito bukan sunnahil makmum sajidatan. Mereka saya kebanyakan tasawur dari wa imamihi wa imamihi murato. Maksud dari imamihi. Yang gimana jelas? Kali itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk tanggapan dari Ustaz Iwan Perika, wala pada sarang ng iyana wa kada man khalalu yatatarraku minal imam ila awwali ila man iqtadabi. Ini kala sa ano ulur Perika. Jadi sahwan itu ulur. Itu saya ada. Ini kita po mufaro lagi. Semua figure. Ini kan ulur. Saya masalah tu kemudian kita masalah sedikit sekali itu. Enen gambar jangan cerita yang lembu begini. Masuk di artinya semua bingung manabi masuk akhirnya ada makmum muwafiq nih kan. Secara akal manabi makmum muwafiq nih kan, manabi imam asalam tentu kan ngiring asalam. Kan kenapa jadi tanah makmum ibu di sama makmum? Sharing lah muwafiq nih kan apa ada dari akhir. Nih kan manabi masuk akhirnya ke muwafiq. Seumpama nih masuk akhirnya ke muwafiq imam pertengahan jalan kutbuan tak masuk. Nih secara akal nih kata tak masuk manabi yang lupa manabi masuk akhirnya dia makmum muwafiq. Manabi tidak makmum masbuk nih kecek masuk. Karena orang kadang tepana makmum imam kelopain tahiyat awal seumpama pas makmum. Setelah imam asalam ternyata sebelum asalam imam ternyata kelopain tak mau tak sujud sahwi. Tentunya tanggungan ini kan disunatakin dia makmum. Ternyata pada orang boleh makmum ke gula. Padahal imam bila kelopain gula sebelum salam gula kelopain boleh sujud sahwi. Jadi makmum sebudian gula ini kasih ketanggungan boleh sampai seterusnya ketika. Manabi sebudian ini kan pakun lopak. Maka sampai satu sekali sama makmum kemudian di pakun. Ini mungkin saya maksud imami ini kan. Ya, Itu saya ngaku. sorry sudah.
Toh. Ya, toh. Kenapa lepas tok makmum bani? Kenapa gula pertama tok? Pertama tok. Kenapa pertama tok? Toh. Toh. Ya, saya lupa makmum pertama. Imam pertama. Imam pertama. Tapi kula nih, mun kula asojud berarti kan lelober nih kan. Kula nih tak asojud sahwi sampai ke budi nih. Anak Nabi kan kula asojud sahwi kilo ber kan kula. Berarti ibu ini kan kalau sudah boleh saat imam sayyidah nih kan lopain, maka aslinya gula kan asli lo lopak gula. Gula ini kan mami tanggungan lopak karena gula dipita lopak. Kan cuma gula nih kan hanya nimbel de imam gula. Le tanggungan gula ternyata di gula tak kelaku lo sujud sahwi. Maka asli na imam wong sebu ini bagi ngambil gula. Nimbel makmum imam sayyidah nih. Karena gula di asli tak lopak. Nah, terus kula ini kata asujud sahwi, mana di kula ini asujud sahwi kilo bergan kula. Coba terus. Makmum kelasku mungkin ngiri kula nih kan. Mana di kula asujud sahwi. Mereka kan ngiri ke kula terus terus. Asujud sahwi asli nak ngikutin lopan kayak kula noro kula deh kan. Kita terus nganggo. Eki. Jadi kaki ini kan maksudnya imam ini kan limamihi ketika imam lompat terus pas sujud sahwi maka ada makmum ini kan disunatakin sujud sahwi ketika nanti makin bener imam bener makmum boleh budina tapi makmum yang berdua makmum yang pertama nikah sujud sahwi otomatis dek budina lo usah sujud sahwi tapi tempat makin makmum yang pertama nikah lompat juga Benilo itu sujud sahwi. Maksudnya makmum sing nomor 3 nikah sujud sahwi. Nah beningin kolan imam de ade. Keng kolan ngiringan kula. Kula kolan sujud sahwi nimbel saade. Iki ngiring. Maksudnya tanggungan de ade nikah lo bergen kula. Karena kula saya betul di imam sebudian kula sujud sahwi. Iki ngiring sebudian terus nikah sujud sahwi. Maksudnya tanggungan ya ada nih. Gimana dia junang lupa juga sujud sahwi sahwi dia sujud angkat nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang untuk kasus ini semua makmumnya itu adalah makmum masbuk, tidak boleh makmum muwafiq. Ya, kenapa? Karena tidak diperbolehkan bermakmum kepada makmum muwafiq, itu tidak boleh. Makmum kepada makmum muwafiq yang masih ada imamnya itu tidak boleh. Masa kita imam bermakmum nanti bermakmum kepada makmum yang masih bermakmum itu tidak boleh, kecuali makmum masbuk yang sudah imamnya itu sudah salam, itu yang boleh untuk dimakmumi. Langsung itu di yang anehnya itu contohnya itu sudah jelas. Qauluhu wa imamihi ay imamil imam wa suratu dzalika ayyakuna qad iktada masbukun biman sahah. Jadi imam yang pertama itu lupa, kemudian ada makmum masbuk yang mengikutinya. Falamma qama al-masbuku liyutimma sholatahu iktada bi akhar. Nah, ketika imam yang pertama itu sudah salam, kemudian imam makmum masbuk itu menyempurnakan sholatnya. Kemudian ada makmum lagi yang mengikutinya. Wa kadza falalu yatatarraku minal imamil awal ila man iktada bi wa ila man iktada bi man iktada bi wa hakadha dan seterusnya. Jadi nggak bisa untuk dicontohkan kepada makmum masbuk karena kita tidak boleh bermakmum kepada makmum muwafiq, nggak boleh kita bermakmum kepada makmum muwafiq. Jangan dito ni keadaan di makmumin sengireng ke makmum pertama ada dito dalam keadaan lupa saja jadi makmum imam ini. Ustaz mana di napa makmum muwafiq terus mufaroqah ini kan Pak Ustaz bisa. Ini kan cuma sekedar contoh satu contoh nih kan di dalam masalah makmum masbuk. Makmum napa muwafiq juga bisa ketika mufaroqah karena kita tahu infaroqahu. Walaupun di pertengahan mufaroqah terus akhir boleh senorang dan budi. Dari kita terus menampak sunat sujud sahwi. Maka nang fatul mo'e sampai walau kana sahuhu qabla khutbatihi.
panika tapi senajan lepan sebelum ada orang yang makmum ini kapakun sunat artinya pada imam apa yang ngetipi ini kala ala sunat abad tapi tambah orang yang makmum dan ini kan sunat sujud sawi juga makmum sekali itu nika Eki, mari saya minta bagaimana saya berikan kepada Bapak Purmus. Ini langsung ibarat yang tidak boleh bermakmum kepada makmum. Wala itu bimuk tadin wala ihtimalan. Kemudian ya, terima kasih. Saya mau mencoba, sebenarnya saya tidak belajar soalnya. Jadi tidak belajar dan tidak begitu menguasai karena sibuk tadi. Maka nanti diperbaiki dengan usaha-usaha ya. Takwa merusak apa yang telah di awal kita sepakati begitu. Yang pertama, wa sunnah lil makmum sajdatani li sahwi imamin mutaqabbirin wa imamihi. Itu yang pertama ketika ada kasus seorang imam kok ternyata salah begitu, alias atau salah atau lupa, ternyata si imam ini tidak sujud sahwi ini ya. Itu yang pertama. Kemudian nanti setelah salamnya imam, makmum ini sunnah untuk kemudian sujud sahwi. Kenapa? Untuk jabron seperti yang lejabri khalal imam, seperti yang kemarin kita bahas. Itu yang pertama ya. Itu dalam kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua ini terkait dengan imam. Imamnya imam gitu maksudnya. Paham imamnya imam? Imamnya imam ini setelah ini kebetulan si imam imam pertama, kemudian ada masbuk, setelah itu ada masbuk gitu loh. Ada 3 orang sebenarnya. Pertama imam pertama, kemudian nomor 2 ada masbuk. Karena masbuk otomatis dia nambah rakaat kan begitu. Maka nanti si masbuk yang pertama ini, si masbuk saya pertama, mereka makin sunat sujud sahwi karena imamnya. Kemudian masbuk yang nomor 2 karena ikut masbuk yang pertama tadi kan, maka nanti juga sunat. Saya masbuk pertama sujud 2 rakaat sujud sahwi misalnya, maka imam isi masbuk saya nomor 2 wajib sujud sahwi. Kenapa? Karena limutabat imam. Jadi masbuk mereka sujud sahwi, maka masbuk saya nomor 2 wajib sujud sahwi karena noro imam. Karena posisi masbuk saya pertama ada imam kan gitu. Tuh. Kemudian nanti setelah masbuk yang nomor 2 salam, mereka sunat sujud boleh. Begitu. Buktinya di bawah itu wa yu'idul al masbuk nadban akhir sholati nafsihi. Jadi sunat begitu terus begitu sampai seterusnya. Makai 100 orang tidak mudik dari keragun. Iya, karena jadi ada rentetan yang kemudian harus diselesaikan. Senajan masbuk pertama lampun sujud sahwi untuk imam. Iya, senajan saya pertama sujud sahwi, saya nomor 2 wajib atau saya pertama. Kenapa? Mutabatu imam. Kemudian saya nomor 2, ini kemarin sunat boleh sujud sahwi. Makmum kemudian wajib boleh, mereka salah boleh. Begitu terus menerus. Nah, kira-kira gitu. Jadi benih cepotan musim salat masbuk pertama di kampung sujud sahwi bangun. Enggak, bukan terus. Panjang. Buktinya dia wa yu'idu al masbuk nadban akhir salatihi. Kira-kira begitu ya. Saya pikir begitu menurut saya. Mereka ini tak Mahmudi bisa menambah. Apa yang disampaikan Ustaz tadi. Jadi sunat sujud sahwi masbuk tidak harus imam yang diikuti tidak sujud sahwi. Walaupun imam setorok nikah lah sujud sahwi tetap, karena sujud sahwinya sepertama lil mutaba'ah, sujud sahwi yang kedua setelah tahiyatnya makmum itu karena al khalal fi sholatil imamiyah tatarraku ila manikta daila terus sampai abrete kapi. Jadi ngepet
kesalahannya imam walaupun sampai 100 makmum masbuk ngepek singgah tetap setelah tahiyat sebelum salam sunnatul sahwi. Mungkin itu sudah jelas ya. Cukup sih. Anu Pak Ustaz. Mana bida makmum se nomor telok neka asli sujud sahwi neka kebebel tembel sana apa mana biar pun saat kare tembel asli kan dia tato rokok ki mana bida sujud sahwi se nomor 2 ki masuk akal secara akal mana bida kalau ampun tembel kira-kira se nomor telok 4 5 ini kan berdina apa asli neka sunat nah betul sekali. Coba coba jelaskan. Coba sebelum Ustaz besok biar dia lebih jelas. Tatrope ini kan titik imam. Ternyata katakanlah lopai lo aku dulu. Kula sebagai makmum. Nalekan Ustaz Rofi yang seharusnya aku apa sujud sahwi sebelum salam langsung sahwi kan makmum kula sebagai makmum sunat sujud sahwi. Di Jabril Khalal alhasil fi sholatil imam ya tatarraku ilal makmum dan pening patul mungkin. Lalu kemudian tataik ngereng gula pun apesa pun anda apesa bi tatrope pas tataik ngereng gula. Nalekan gula lestari mau tahiyat kan gula sujud sahwi nih kan. Karena tatrope gula lo sujud sahwi. Karena makmum neka tata status makmum dan bulan tata juga sunat wajib bukan sunat wajib sujud sahwi. Anapa lil mutaba'ah. Lestari ngepuluh salam tata ngelanjutakin nambah rakaat. Tata ini sebelum salam sunat sujud sahwi. Sujud sahwi kedua untuk napa? Jabuan bil khalal alhasil fi sholatil imam karena ya tatarruku ilal makmum sampai maka sebu ke budi. Iya ilal awal ya ilal istatrofi ini kan ngepek kesalahan tatrofi ngepek ke tata coba jamaah boleh ngepek ke jamaah boleh masbuk boleh seterusnya. Makanya bene kotuh lo sujud sahwi apa imam ini kan walaupun secara sujud sahwi mereka pakun sunat sujud sahwi. Katina apa Ustaz Muhsin? Ya kata aku minal awal minal imam bil awal ini kami asal ini. Ini kan hanya butuh rasionalisasi. Jadi pembahasan sedikit ini kan agar teman-teman anggota Musawirin memang belum sempat merasionalkan bahasa ini. Di mana ini salah berada imam kekelopayan lo macam kunut maka nanti selama sebelum salam makmum esona kaki untuk sujud sahwi untuk menutupi kesalahan imam. Nah kemarin ini kan dibahas kok bisa begini padahal imamnya sudah salam. Ketika imamnya sudah salam otomatis hubungan imam dengan makmum itu harusnya peke karena sudah ada salam. Ternyata itu ketika saya dicari di dalam beberapa makmur logikanya ulama begini melogikakan. Iya memang pada saat itu hubungan imam dengan makmum memang sudah putus. Tetapi ketika pertama imam melakukan kesalahan berupa tidak melakukan sunat akad, maka pada waktu itu imam diberi tuntutan untuk melaksanakan sujud sahwi nanti. Nah karena imam punya tuntutan untuk melaksanakan sujud sahwi, pada waktu itu makmum juga diberi tuntutan untuk melaksanakan sujud sahwi nanti. Sehingga ketika imamnya salam, makmumnya belum salam karena statusnya sebagai makmum masbuk, dia masih punya embanan kewajiban untuk bukan kewajiban berarti jazim wajib berjazim ya. Jadi dia punya kesunatan untuk melaksanakan sujud sahwi karena dari pertama dia sudah mengemban keharusan untuk sujud sahwi. Nah, bila mana nanti di belakangnya itu ada yang ikut lagi karena dia itu ikut kepada makmum yang kedua, dia juga terkena imbas atau moralnya juga entar ke makmum si nomor telok gitu. Makmum si nomor telok, maksudnya makmum si nomor telok maksudnya imam yang kedua, makmum yang kedua. Jadi tatorruh ke makmum si nomor telok karena dia bermakmum kepada orang yang ngemban amanah tanggungan untuk melaksanakan sujud sahwi
dia juga kena. Jadi pas kemudian makmum kena oleh terus sampai terus seperti yang dilaksanakan apa yang sudah dikomentari oleh Ustaz Mahmudi. Sudah cukup ya. Jadi saya kira memang sudah cukup. Nah, kecuali begini. Kalau misalnya begini baru, jadi misalnya imam tidak melaksanakan sunat af'al, ya, tidak melaksanakan sunat af'al. Ketika imam itu tidak melaksanakan sunat af'al sebelum dia tidak melaksanakan sunat af'al, makmumnya keburu mufarokoh, baru kemudian aman stop gitu loh. Tapi kalau setelahnya melaksanakan kesalahan imam dia yang mufarokoh, tetap kemudian tetap kena. Karena pada waktu dia menjadi makmum dia mempunyai imbanan harus melaksanakan sujud sahwi begitu. Jadi saya kira memang sudah jelas bahwa ini morotan yang final lah kira. Ampun lagi pokok. Saya jelas ada kaitannya antara dari Adem sampai Budi. Yang kemana imam bermakmum karena kasusnya masbuk dia bukan muwafikan begitu. Oleh karena itu kita pada bareng-bareng mudah-mudahan barokah. Ala hadin niyat wa ala kutin sholihah al-fatihah. Neka pada kejadian yang lain pada hubungan dengan sujud sahwi itu. Pada salah satu orang ini kalau oneng jadi ke Muhammadi, yang dia rekan Muhammadi ya lo oneng pas sama orang sahabat yang nang musola neka. Ternyata neka lo akon no dan neka. Napa kula makan selastare neka, lastare rasoda orang neka kula rekan di sunat sujud sahwi apa kula sebelum mereka lastare imam neka kula akon no jadi apa neka. Jadi Mekah barang ada konon neka. Kali Muhammadiyah. Iki nikah kalau lagu terjadi betul. Iki. Muhammadiyah itu Muhammadiyah memang lo kira kalau lo nih Muhammadiyah sama kemudian lo nih asal ada Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatul yusannu sujud sahwi li syafi'iyyin sholat khalfa hanafiyin mutlaqan subhanahu wa ta'ala min sa'il khamsih li anna hanafi la yaqadu fi sujud takun pancet disunatakan sujud sahwi manabi gula amakmum nang Muhammadiyah. Anggaplah Muhammadiyah kan nireng mazhab lain karena Nabi mazhab Syafi'i kan qanut. Nabi pada imam tak qanut. Anggaplah makna beda apa namanya? Beda mazhab. Beda paket atau beda keyakinan, misal Muhammadiyah anak pematakan terpikir karena keyakinan Muhammadiyah ketika bisa Pak Gunung ngiring nanti tetap kesolatakin sujud sahwi. Iki. Jadi Nabi bermakmum makmum dan imam sepak akonot mereka takut ya saudarakin sujud sahwi makin. Kimpon jelas kira-kira. Kembalikan ke Sa'il, kasih nama. Kimpon jelas sih. Intinya pakun senang sujud sahwi. Mana oneng somba mau oneng ento cak Muhammadiyah mana dia pejalan di TV kan jalan oleh telepon. Pakai maksa asolat amat muda orang Muhammadiyah. Tapi goda makin mana bineka orang lawan apa goda makin dua lawan non. Karena sebelum nah ini kan goda mau kedua goda lawan non kasih apa nih? Saking ngurus sampean nangkep ya mari dijawab sepakat. Kita sepakat. Bukan sebelum ini mah sengaja belok Pak. Makmum saya merasa asal bisa mungkin jawaban yang pertama itu sudah jelas. Pertanyaan boleh kan? Pertanyaan boleh. Umpama memaksa konon bagaimana statusnya makmum? Sampai juga. Oke, korek. Manapi maksa kamu not. Ternyata terlalu sujud sahwi dan paksa aku not gitu. Kasih nama. Sampai belah dua orang. Dua
rukun wajib sekali. Setawila. Tiba itu nih dalam sewina punya. Gara-gara. Berarti kalau pakai mana lebih dari 2 rukun. Nah, langsung ibarat lebih mari lagi latihan. Pala berdua saya jadi ibarat mungkin lagi. Coba saya baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fi tiqadihi minhu ayat tadiya syafi'iyyu bil hanafi fi sholati subhi. Wa yusannu lisyafi'i as-sujudu qabla salamihi wa ba'da salami imamihi. Sawa'un atal ma'mum bil qunut aw lam ya'ti bihi. Ini lebih jelas lagi. Artinya tetap disunatakin ngirim jemaah. Senajan nejak itu madhab Muhammadiyah senajan nggak bisa akan ada titik kan apa kata ada bisa jelas sih. di anna sujudahu kita imamihi al-qudud la litarki nafsihi. Sujud sahwi ini kebenar markana akhir tidak imam tapi markana titik aja. Lagi. Jadi pakun sunat sujud sahwi. Nabi makin maki bahwa lagi. Bukan sujud sahwinya yaitu Konot pengen konot ataupun kan manabi madhabnya Imam Syafi'i amak memuda madhabnya Imam Hanafi napa kenging napa pun kan itu beda ibarat akon betul napa akon betul napa pun tentang serah seorang un atal makmum bil qunut aw lam ya'ti bihi. Jadi kan kalau mana kencang kalau deki tak kencang engki kan ini kan. Berarti yang pakun sunat kalau dari ibarat Ustaz Agis itu kayaknya perlu dinuruti lagi Pak moderator. Engki tore. Kalau semisal makmum yang Syafi'i bermakmum kepada imam yang bermadhab Hanafi, itu kalau nanti dilegalitaskan boleh boleh melakukan kunut atau tidak itu kita tengok kunutnya dulu. Kalau kunutnya yang ambil yang warid yang masyhur itu jelas batal sholatnya. Karena itu nanti ada ada mukhalafatul iman fi sunnati tabusul mukhalafah gitu. Tapi kalau nanti yang cuma ambil akulul kunut yang mengandung asana wal du'a itu gak apa dilaksanakan. Mungkin ada ibaratnya. Ya ibaratnya berkat dari syarahnya tidak boleh makmum membeda dengan imam dalam sunnah yang mukhalafah. Sunnah itu boleh noro atau boleh. Makanya ibarat Ustaz Alkis itu perlu dijelaskan kembali kunut seperti apa dulu. Kalau kunutnya yang dilaksanakan kunut Allahumma hdina fi man hadain sampai terakhir itu jelas itu nanti menimbulkan perbedaan antara makmum dan imam. Yang boleh dalam ulama As-Syafi'iyah itu boleh melaksanakan kunut adalah apabila kunutnya itu tidak panjang-panjang. Cuma Allahumma fir ya Ghaffar misalnya. Allahumma kharni, Allahumma irhamni ya Rahman. Itu gak apa-apa itu. Dilaksanakan kunut langsung sujud ke bawah. Karena itu tidak ada mukhalafah, sidatul mukhalafah itu. Iya. Ini di sini itu yang saya tunggu-tunggu itirafnya biar saya bisa melanjutkan jawabnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tul makmum in amkanahu al-qunut fi subhi wa idrak al-imam fi sajdatil ula nudiba lahu takhalluq lil qunut. Sudah ya. Jadi batasannya adalah sujud yang pertama. Selama kita harusnya. Nanti kalau lebih dari itu kan batal sebenarnya kan gitu. Sudah jelas boleh boleh membaca kunut asalkan nututi sujud pertama dari imam seperti itu. Ya. Sudah jelas ya? Jadi guru pertanyaan kenapa Nabi mangken makmum makmum de imam setak mau sunut jika kenging maca kunut bagi makmum kenging maca kunut atau tak maca kunut tapi mangken sunat sujud sahwi.
Oke. Intinya nggih, kunut niki termasuk sunat selalu ada kewajiban etorof di makmum. Pokok la tarkan wala fi'lan nih. Makmum imam akonot makmum langsung gebebe kene. Kota bersebalika imam lo akonot makmum akonot kene tapi intinya kudu nyapok sujud pertama imam. Saja saya bacakan ustaz talkhis. Kenapa molo nyapok sujud pertamanya imam akan terjadi takhalluf bi ruknaini sekemak bila cecer di rukun mengakibatkan sholatnya batal. Jadi kudu dikoyiti sekiranya imam makmum nek nyapo sujud pertamanya imam maka ngiringnya tuh. Karena kulo toman jamaah ki yang di sholat sepuh neng Jawa Tengah Sragen nih. Lalu itu sakwene neka para pada 10 menit. Kulo tepak tur niku banyak nak kana neka pon angkel kapi. Abid. Dan ini pun kebiasaan imam neka abid sujud itu kan berarti makmum kan paham umum imam melokir sekejap sujud berarti ada kesempatan makmum membaca kunut. Ini kan ngereng lo apa nih? Intinya ya seperti buruk apa dikoyiti dengan syarat nyapok sujud imam sujud pertama. Mungkin ini pun kesunatan sujud samanya tak? Apa? Kesunatan sujud samanya makmun latar ekon. Ketika makmum nih kepan akonot Nabi makmum juga sujud sawi, ini boleh lo aja mana kan? Mana nih Apa ya? Tetap sujud sahwi bukan karena meninggalkannya apa? Bukan karena sebab kholanya makmum, tapi karena imamnya tadi yang ketika meninggalkan. Berarti pakun asunat sujud sahwi walaupun makmumnya sudah melakukan kunut karena al-kholal itu dari imam bukan dari makmum. Mon al-kholal dari makmum kan tidak sunat sujud sahwi kan gitu. Jadi berarti pakun sujud sahwi makmum. Mon al-kholal minal imam bukan minal makmum. Bukan usul. Niku walaupun Imam Hanafi, sebab Imam Syafi'i. Oke, mereka laga saya. Ada mereka kan. Niku usul, niku nakal sekat dintok gitu. Misalnya imam nakalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Kan dalam itikad imam kak dinto nakal ada kesunahan untuk qunut. Ternyata si makmum nikah tinggal sekali tiba lil imam. Pada pakak dinto tetap adik kesunahan untuk sujud sahwi. Nakal seniko. Karena kolanya imam kita. Coba tampil lagi baru. Saya Hanafi, benih pada Syafi'i mau pada Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fi i'tiqadihi ay fi i'tiqadil makmum. Minhu ayat bagi asy-Syafi'i bil Hanafi fi sholati subhi. Fa yusannu li Syafi'i as-sujud qabla salamihi wa ba'da salamihi. Ini ada dua pilihan. Sawa'un akal al-makmum bil qunuti aw lam ya'ti bihi. Paham? Pokoknya ada itu. Ini kabar ibarat dukungan wa yasjudu tarikul qunut ditabaan bi imamihil hanafi. Jadi dia Kenapa mepakun sunatakin sujud sahwi li anna sujudahu li tarki imamihi al-qunut. Bani macam tipe tapi macam imam. Bani saya ada yang hadisah. La li tarki nafsihi. Maksudnya tasbihil imam al-qunut walau Hanafi termasuk erekan. Tidak makmum. Erekan. Tentu dalam usul sedekah kalau erekan hanya Hanafi. Mau jelas ya. Al-Fatihah. Oke, bahasan masail.
Yang kemarin surat kita berisi. Mereka timin beli gula setuju, king gula teror ibarat selebih jelas. Timin dalam kitab Fathul Mu'in saya bahas bil makmun makmun mang. Contoh napole pak, napole telok kan al akhdu bil yakin, berarti telok si yakin, empat ke mang. Dan nika mang ketika mang lo leo kok paling lo le hendak kok tidak boleh, wajib nambah selokan, bahkan jangankan ragu adon atau golabatun mungkin lo depak tarap yakin kan lo kengeng takut tu wajib nambah wala yarjiu ila dhannihi. Itu saya boleh lo kengeng ataupun orang lain tapi dengan orang dan ini kata lo kengeng selama malam ya gulu ada tawatur kan itu selama orang semengak nikah kilo depak bitongan tawatur. Dan katanya Ara Ashor ini kasus ini khusus orang semengak di luar sholat kan gitu. Lamun yang luar sholat tidak ada batasan tawatur walaupun satu orang cukup. Dan saya bukan tidak terima kula terus ibarat selebih jelas. Dan apa pada kotuh ada dan tawatur siang kebebi bi imam nih kan bi imam napa cukup orang situ lo kenapa mau status jamaah antara imam dan makmum. Walhasil contoh misal subhanallah orang situ cukup napa cukup sehingga imam ini dengan nambah rakaat bisa burung boleh tujuh boleh ini saya maksud napa cukup situ napa lo cukup atau ada dan tawatur pada di kasus sekian yang saya simpulakin dan pemangkin Mahfud Kasah ini saya maksud ini baik yang cuman ibarat nih kan butuh ibarat. Thank you ya Torik Musawirin pola berdasar kedua orang. Coba masuk lagi menabi saya ada tawatur atau beryakin bisa menjadi guna untuk menghasilkan ilmu yakin. Menabi makanya makmum nikah kan bisa enak. Ketika ada makmum mendapatkan subhanallah itu bukan kita meyakini itu, tapi ingat tadakur lah istilahnya. Kalau tadakur tidak harus tawatur begitu. Karena yang butuh tawatur itu adalah ilmu yakin yang bisa menghasilkan ilmu yakin begitu. Itu pandangan saya. Oke. Karena ada ibarat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wala yurja'u fi fiha ila qauli ghairihi wala fi taqiha kadzalik illa in tadzakkara dzalik. Jadi kata-kata wala yurja'u fi fiha ila qauli ghairihi ini adalah kalau pandangan saya adalah yang bisa menghasilkan ilmu yakin, yang bisa menghasilkan ilmu daruri, maka butuh ilmu apa? Maka butuh mutawatir begitu. Kalau tadakkur bisa jadi cukup satu orang seperti tambihul imam di subhanallah. Kan fungsinya subhanallah dalam idza nabahu syai'un itu adalah tambihul imam atau makanya imam dengan lafaz subhanallah. Dalam rangka bukan menghasilkan ilmu yakin tetapi agar seorang imam itu tadakkur ingat
kalau ingin menghasilkan ilmu yakin sebagaimana yang wala yujud itu bisa masuk ke filosofi. Ya, sebelum dilanjutkan kulis saya tanya. Memang dulu sudah saya simpulkan bila tadakur pasti enggak, walaupun lo sampai ada di tawatur kan lo kenapa? Tapi mon semeenga sampai dak bitongan tawatur, maka walaupun masih ragu orang saya bengak kan harus ikut dak semeenga. Karena tidak lo atau kocak talaku dalam kitab di Anatolibin dasar. Leneka kasus dalam sholat apa sama? Istilahnya makmum semeenga ke imam. Apa jawab walaupun subhanallah orang situng subhanallah imam masih ragu apa kotunoro imam taruh ke bebe ini saya dimaksud. Kalau tadakur saya sudah jelas nih kak lo kotu imam ini kan ten imam ragu tapi pada subhanallah karena biasanya subhanallah untuk mengingatkan imam yang salah itu imam atau orang tapi imam dan pakun dalam status keraguan nih kak. Mohon maaf, kalau tadakur saya impon nih kan jelas walaupun satu orang nggak apa-apa. Bahkan walaupun lo enggak mau tadakur tidak enggak. Makanya saya yang minta kasus imam yang masih ragu tentang nambah rakaat dan tidaknya imam mau enggak. Tapi yang mengingatkan hanya satu orang. Lah apa itu sudah cukup dengan satu orang walaupun imam itu masih dalam keraguan. Norok makmum singka beli boleh doron itu loh maksudnya karena di atas wala yarji'u ila ghairihi ya makanya yang di sholat saya minta redaksi yang di sholat apa ada gitu apa lainan gitu. Kalau masih dalam keraguan kan tidak boleh mengikuti perkataan orang lain. Bahkan kalau dapat tudon itu masih belum diperbolehkan mengikuti perkataan orang lain kan begitu. Berarti umum berarti luar sholat di dalam sholat sama. Menurutkan pula manabi orang mereka pada apa aja mereka lebih berpotensi manabi bermakmum ki lain bengeng ningali orang apa jeng ya ini kan karena orang apa jeng masjid ini kan tidak semuanya berjemaah. Bisa jadi lah kalau ningali orang ya ada takbir kayak ngapa bulan ibu di semua gerak ke takbir bukan ni mau jemaah. Dan sing tetap apa jeng apa lupa nih. Korea kenapa jadi oh Jawa Tengah dan tidak sahabat jangan apa yang wala kena engkau kena dan ini kan tak bisa kita lebih berdoman pola apa pola ada keterkaitan memang nah mana biban makmum ni kan untuk tadak untuk apanya mana saya budi sana kan untuk yang mengingat ya tujuannya tasbih itu kan mengingat bukan meyakin tapi mengingat tapi ke bahasanya rojulun tak sabbaha rajulun. Anak pemingo cakeng maenga, lana imam ben makmum ni kan sabbaha rajulun wa saffaqat imra'atun. Ya terus maksudnya kan berarti kalau begitu karena pakai lafaz mufrad kan indikasinya tidak perlu sampai ada di tawatur. Kalau banyak ibaratnya kan kalau apakah hanya sunnahnya tambahnya itu yang dibahas. Maksudnya yang ya imam yang boleh ikut makmum itu walaupun satu orang yang atau manabi dalam konsep dalam kasusnya imam dan makmum ketika imam itu terjadi kesalahan maka makmum harus mengingatkan. Cara mengingatkannya adalah harus dengan tasbih. Nah, tasbihnya ini kan yang dipertanyakan apa harus cukup satu orang atau harus 40 lebih ada tawatur. Maka saya jawab cukup satu orang karena ada tawatur itu hanya berlaku kalau di sholat. Dari mana saya menemukan pemahaman itu? Pemahaman itu saya temukan karena di dalam kitab-kitab itu yang dijelaskan semuanya pakai bahasa mufrad. Jadi ketika idana babu syai'un sabbaha rajulun atau saffaqat imra'atun semuanya begitu. Itu memang ibarat itu intinya yang ditekannya bagi makmum itu sunnatnya. Sunnat tambah laban tasbih lelaki orang pilih aku pak. Tapi yang saya tanyakan, maaf ya saya jelaskan lagi. Kan kulo butuh ibarat. Ketika sengocak subhanallah orang situng, orang seorang, lemak imam pakun dalam keraguannya, karena kebiasaan
mun makmum neka mun imam salah makmum enggak, jadi perasaannya imam neka berarti engkau selero, tapi masih dalam keraguan. Kenapa cukup satu orang maksudnya? Ini ada cukup besar. Ada silakan. Menjawab alhamdulillah itu kan lebih mudah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu makrot yang memang menjelaskan cukup satu orang. Bahkan ketika bertasbih lebih dari satu orang atau bertepuk tangan lebih dari satu orang, itu malah batal. Makmumnya mungkin nggak tahu juga. Jadi pasti nanti rapat-rapat saja. Begini. Ada yang ini kan mungkin di Borot bisa. Wa idza nabahu syai'un sabbaha rajulun wala taqtulu in kathura. Ini kalau wala taqtulu in kathura, berarti bahasa ini menunjukkan bahwa satu orang sudah cukup mengingatkan imam. Wala taqtulu in kathura, dan tidak batal andaikan yang membaca tasbih adalah orang banyak. Sekarang wasafaqat surah itu bukan tasbihnya, wahingga surah itu tasbih. Ini sebenarnya itu bukan otak aku Pak Eliban itu tidak batal Bapak. Tapi dari bahasa rajulunnya itu mengindikasikan. Coba begini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Jadi begini, kalau menurut pandangan Ustaz Faisal itu memang benar. Tasbih itu ya sunnah meskipun dilakukan oleh satu orang. Tapi bagi imam tak cukup itu untuk menjadikan tendensi bahwa dirinya itu meninggalkan rakaat atau rukun itu. Coba saya bacakan dari tasbih dulu ya. Faslun fa'amat tasbihur rajuli fi sholatihi tanbihan li imamihi wa i'laman lahu bisahwihi fajaisun. Itu boleh, jelas. Terus masalah tadi iktafa atau tidak iktafanya di sini ada ibarat mengatakan qala walau syakka ay taraddada fi rubaiyatin nihayatan wa muni ay fardan kan aw naflan ma lam yablughu tafsiran ma lam yablughu qadiyatuhu annahu yarji'u li fi'li ghairihi idza balaghu adad at-tawattur. Lakin alladhi afta bihi syaihuna asyihab ar-ramli akhiran annahu laisa al-fi'lu kal qawli fala yarji'u li fi'lihim wa in balaghu adad at-tawattur. Wa fil muni ma yuwafiqu kalam asy-syarih ibaratuhu qala Zarkasi. Nah ini titik poinnya dalam kasus berjemaah. Wa yang bagi taksisu dalik ay adami jawasi ahdi qawlil ghairi bima idza lam yablughu hadda tawatturi wa huwa ba'sun hasanun. Wa yang bagi annahu idza shalla fi jama'atin wa sallu ila hadzal haddi annahu yuktafa bi fi'lihim. Nah ini kasusnya seorang jemaah yang imamnya lupa akan rakaat sedangkan makmumnya itu sudah sampai ada tawatur. Nah, semisal makmumnya juga ada, imam malah makmum lah juga ada, berarti koribah serupai, itu nggak apa-apa itu. Yuktafa bi fi'lihi. Berarti dalam kasus jamaah saja itu harus ada tawatur. Enggak, ini lagi ada ibarat sebentar ya Ustaz. Faslun tufatul muqtad tanbihun dhahiru kalamihim fi hadzal babi annahu ini law akhbarahu ghairu adadit tawaturi binahwi nakidin minhu, pembahasan tentang membatalkan wudu, aulahu lam yatamidhu, ketika seorang yang tidak sampai ada tawatur memberi kabar bahwa kamu itu batal wudunya maka lam yatamidhu. Wa qiyasu ma marra fi ibari adli riwayah binajasitil ma'i qabuluhu huna illa yufarriqu bi anna ma udhira al-amru fihi ala fi'l insan kal adati kal yang mana yang ditekannya yang mana yang ini kamu jawab yang mana. Nah ini kan ada seorang kasus seorang memberi kabar yang mana orang itu gak sampai ada tawatur bahwa kamu itu batal wudunya maka lam yatamid. Biasanya dari apa yang karena bentar tunggu dulu.
Ini di bawahnya dijelaskan. Ini kan titik tengahnya. Ini yang tambih ini untuk mengingatkan imam ini makmum dalam keadaan sholat. Enggak. Dan makmumnya cuma satu orang. Nggak sampai ada tuh. Yang ditanyakan ketika nanti makmum ini tasbih untuk mengingatkan imam, tapi imam ini masih ragu untuk ikut kepada makmum. Nggak boleh. Karena makmumnya dibacakan. Ini law akhbarahu ghairu adati tawatur. Itu kasusnya di dalam sholat apa di luar sholat? Ini makanya saya lanjutkan. Kal adati fi sholati wa tawafi la yuqbalu fihi al khabar. Itu. Jadi ketika seorang memberi kabar bukan bukan sampai bilangan ada tawatur. Dalam hitungan atau rakaat dalam sholat atau tawaf, maka la yuqbalu al khabar, tidak diterima khabarnya itu. Meskipun makmum atau bukan makmum, itu yang memberitahu, yang ditanyakan saya. Jadi yang memberitahu itu makmum. Intinya, jadi saya tanyakin dulu nika tentang makmum ini. Itu hilaf antara ulama ketika sampai ada tawaf tebu yang dianggap dikaulihim to. Dipilih nggak dianggapkan gitu, perbedaan. Tapi saya baca dan kita alam saya bacakan dulu pada pertemuan pertama Ustaz Mahfud itu yang utama tetap al-akhdu biqaulihim wa fi'lihim gitu. Saya tanyakin dulu nih Kak, apa ketika makmum misal makmum Pak Polo, tapi yang membaca tasbih satu, apa itu sudah dianggap mewakili dari Pak Polo? Itu yang dimaksud. Apa itu Pak Kun yang satu orang itu? Atau bisa dikatakan memang satu membaca tasbih, tapi karena makmumnya sudah ada dan tawatur, itu sudah mewakili satu orang dari bilangan ada tawatur. Nah, kalau seperti itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya minta kejelasan ibarat yang lebih jelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca ibarat. Wala yuraddu ala hadza muraja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabah wa udhuli sholati fi khabari dirjatin li'annahu laisa min babir rujuk ila qawli ghairihi wa innama huwa mahmulun ala tadakkurihi ba'da muraja'atihi. Jadi kalau satu orang itu tidak bisa dianggap itu kharijus sholat itu bukan, ini dirjatin makmumnya. Sepertinya kalau habis itu sudah sholat. Kemudian au annahum balahu ada tawatur. Iya kan sudah selesai sholatnya. Ini yang ditanyakan waktu sholat, waktu jemaah. Gini ya, untuk apa yang dibaca Ustaz Sahroni ini ceritanya Dzulyatain itu ketika Rasulullah sholat zuhur ada mengatakan asar hanya 2 rakaat. Kemudian diingatkan oleh sahabat Dzulyatain. Ada yang mengatakan Rasulullah nambah itu bukan karena perkataannya Dzulyatain, karena ketika diingatkan langsung Rasulullah ingat tadakur. Gitu. Ada yang mengatakan bukan murojaah, karena Rasulullah ketika dikabarin Dzulyatain, Rasulullah masih bertanya pada makmum yang lain, murojaah ilal makmum, yang mana makmum itu sudah sampai ada tawatur. Maka ada dua ini hilaf. Ada yang mengatakan murojaah, Rasulullah sampai nambah karena sampai hitungan tawatur. Ada yang mengatakan tadakur. Tapi tidak masuk apa yang saya tanyakan di barat itu. Mana dipakai yang punya saya yang sabah rajulun masa ada cukup. Monggo ibaratnya silakan baca. Tetap doa bisa. Bismillahirrahmanirrahim dikandang majmu' wa in sahal imam fi sholatihi fa in kana fi qira'atin fataha alaihi ila amqal wa in kana fi dzikrin ghairihi jahara bil ma'mum liyusmi'ahu fa yaqulu wa in saha fi fi'lin sabbaha bihi liyu'limahu fungsira idlam. Jelas fa illam yaqul lil imam annahu saha lam ya'mal bi qaulil ma'mum li'anna man syakka fi fi'li nafsihi lam yarji fihi ila qauli ghairihi. Ini kan bahasa lebih mudah. Yang senada meskipun bukan dari kitab.
juga mau saya takbir. Saya mau timur tadi itu gak masuk itu. Persis dengan yang dibaca Zubairi, fa innal imamah idza sabbaha bihi ahadul makmumin fa innahu la yaltafitu ilaihi. Mana ibadah makmum apa ini tasbih sebagai bentuk iklam dari imam, mereka tak boleh yaltafit, tak boleh peduli illa idza ghalaba ala dhannihi sidqahu fima idza akhbara bihi fa innahu yu'manu wal halatu hadhihi bi ghalabati dhannihi la bi tasbihil makmum. Jadi berdasarkan keyakinan imam, bukan di tasbihil makmum. Berarti dalilnya tetap pakai dalilnya Junaiden. Di luar masjid dengan di luar masjid di luar sholat dalam sholat kan sama. Beda. Mana di luar mulai sampai ada tawatur tak bisa kan? Apanya? Kalau di luar sholat. Kita kan di luar sholat ring makanya mulai sampai ada tawatur kayak lo yakin. Anak pakolan kayak juga nggak betul donji lo bisa kebayang. Mana bi dia pada aja nggak kini kan? Kalau golawat misalnya ada tawatur tapi masih ragu gimana dalam sholat? Ada tawatur ragu, seragu yang bikin mainan. Ya, makanya kan berarti sama dalam sholat di luar sholat kan sama. Intinya apa cara apa ini? Sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya konten gue lagi napa sampon jelas lagi sarang Bapak Guru Muski baktone kapon lah memberikan wawasan gitu. Gula sangat sambian gula kalau jelas bahwa memang antara tambih yang dengan arruju ila kulli ini kan konsepnya yang beda. Jadi Nabi arruju ila kulli nikah memang harus yakin, harus yakin iban keyakinan nikah telepon sifatnya covid sehingga butuh dobit iki gak dintok ada tawatur. Ben Nabi ampun parengin informasi oleh ada tawatur, maka nikah imam wajib nikah untuk ngereng nikah. Untuk apa ada informasi baru ada tawatur. Nikah dalam konsep sholat saya parengin moneng orang selalu sholat. Sementara dalam konsep tabiul imam akan disebut mau Ustaz Ali gitu tidak bisa. Imam nikah hanya ala sabilil jawaz untuk mengikuti tambihul imam, tambihul makmum. Bahkan kalau sekalipun sekiranya imam nikah dari tambih tadi itu mendatangkan doa nikah boleh kenging nikah ini dalam konsepnya sholat jemaah. Lo harus nama nikah lo harus yakin, lo harus lo wajib ada kewajiban untuk atoro nikah. Ada wajiban atoro nikah. Sehingga tambihul imam nikah misalkan satu orang cukup, yang penting sudah mendatangkan odon kepada imam, ini cukup nih. Di ahdul makmum cukup nih kan dalam konsep imam dan makmum. Makanya ribarin nikah baca wasallu, ini kan gagal paham gimana dia baca wasallu dalam konsep sholat jamaah. Nikah saya maksud di masjid lo harus berjamaah. Sallu ala hadal hati ini kan bisa misalkan orang pada saling sholat ini kan ngokor dah ada pilihim nih kan wasallu nih wasallu nih. Wasallu fi jama'atin wasallu ila hadal. Wasallu ila hadal. Ada panikah. Nikah berarti ini wasallangan. Sekali dong. Mana bi sallu kadin to im basada sedaja. Mana bi sallu imam belum. Jadi perbedaannya nikah ragu kan sama saja. Coba. Tanda kalau nih Gus Ali. Jika memang dalam konsepnya tambihul imam yang kata nikah bahwa imam nikah tak andi kewajiban nurok de informasinya makmum. Nikah dalam konsep tambih.
Sementara dalam konsepnya al-fa'aruju ila qaulil khairi neka mana diampun daripada ada tawatur karena kita sudah menjadi tauhid ya kon kula neka baru oning neka. Kula yakin neka saya neka. Neka pun neka wajib neka untuk anggereng neka. Fa innahu yu'malu bi ghalabati dhannihi la bi tasbihil ma'mum. Oke. Karena ketika bi makmum tasbih terus untuk galabat don. Soalnya kan kadang nak kalah sedikit. Mondok fokus aja mah tadi imam, ampo setengah rek-rekan ke makmum tak kau terlebih sana. Mungkin pengalaman. Ya, pengalaman. Makmum sering macam-macam keluarga ni kan. Imam kan saya. Maka ketika aku tak fokus kan. Berarti kalau di sholat sholatnya bagaimana? Enggak, maksudnya kan yang ditanyakan Ustaz Mahmudi itu kalau di sholat apa cukup satu apa rumusannya? Cukup dalam sholat. Makanya masalahnya kita lupa. Ya itu kalau tuntun tapi cukup. Tidak sampai dalam yakin. Walaupun lowet masih cukup satu. Coba dirumuskan. Saya sudah terima kalau ibarat itu diterima. Mohon maaf ya, saya masuk. Jadi ibarat yang disampaikan itu bukan dari kutubul fikih sebenarnya, hanya di situs itu. Saya punya ibarat itu sebenarnya, sehingga kami tidak berani untuk kemudian karena wala betul. Iya. Jadi bahasanya itu bahasa di sana itu tadakkur bukan wala betul. Dan penjelasan dari teman-teman semuanya itu kalau betul itu tidak bisa Ustaz. Kalau betul tetap dijaga. Kecuali ini nanti wala betul ini kita masukkan kepada taraf yakin di sini, ini baru kemudian bisa dimasukkan. Apa itu tambah Ini iklam kalau yang ibarat yang disampaikan tadi itu. Betul cukup. Oh gimana ibarat itu? Itu. Bagi anu Jelasan dari kitab juga beda. Iya coba di kitabnya. Pada juga faida sabbahail imam wahidun lam yarji ila qawlihi illa ayyaglib ala dhannihi sidqahu fayuqalu bi ghalabati dhannihi. Kitab apa itu? Muni. Betul kan? Nah, kitab Muni. Muni itu tidak melihat. Jadi enggak, saya tidak sepakat gitu. Jadi ini ibarat ini khawatir diambil. Saya udah berdoa dari tadi gitu loh. Bab ini untuk Basul Masa ini saya mencari gitu kan. Ternyata Galabatul Dhon itu yang dibaca Ustaz Ali itu bukan muncul dari Madhab Syafi'i. Karena Madhab Syafi'i konsepnya dari awal Galabatul Dhon itu tidak bisa dijadikan patokan. Harus tadakkur dan yakin. Gitu loh. Kalau misalnya tadakkur dalam yakin, nanti pakainya konsep dzurriyatain bisa masuk kan? Kalau tadakkur dengan yakin, karena kalau konsepnya dzurriyatain itu khilafnya kan dua. Khilafnya yang dianggap dzurriyatain itu ada tawatur, ada yang mengatakan dzurriyatain tidak ada tawatur. Yang tidak ada tawatur mengatakan bahwa dzurriyatain itu ketika diingatkan oleh Rasul, ketika diingatkan dengan dzurriyatain, kata beliau yarji. Kalau menggunakan ibarat itu berarti ibarat yang dzurriyatain yang satu orang berarti cocok dengan ibaratnya Ustaz Andi berarti di luar sholat ataupun di dalam sholat. Iya kalau tadakkur bukan Galabatul Dhon. Iya karena memang iklam itu atau tambah itu tidak memberi fungsi bahwa itu harus diambil. Tambah itu bukan memberikan yakin atau Galabatul Dhon, tapi hanya betul-betul. Iya maksudnya ketika ditambah kemudian dia tadakkur, berarti harus diikuti. Kalau tidak tadakkur masih syak. Kuna jalan ke atas terus. Lah iya. Tanpa guna. Ya Pak Eka gitu loh. Eka jengkok ki korang deh. Nah, kalau dia gak ingat pastinya dia tetap berlanjut sholatnya. Kan harus mufaraqah makmumnya. Tambah yakin enggak. Ini di dalam Fathul Mu'in itu kan ada kasus begini. Ketika ternyata imam itu mau alocak antara kalema, bagaimana? Diingatkan dengan cara sabah. Ketika disabah tetap dia itu tidak mau, kan juga pilihannya. Mau mufaraqah apa nggak senang babel gitu loh. Makanya saya kira kasusnya dzurriyatain yang hilaf itu cukup dengan satu, karena tambi itu bukan memberikan keyakinan tapi untuk menutur. Cukup dengan satu ketika tadakkur gitu loh. Nah iya kalau nggak tadakkur kan terus lanjut sholatnya. Maksudnya maksud kami di sini karena bahasa yang disampaikan Ustaz Ali. Enggak begitu. Jadi begini, simpelnya begini saja.
Jadi kalau di fisola, bukan fi kharijus shalah. Kalau fisola, ketika makmum itu sudah sabah itu tujuannya adalah untuk memberi peringatan. Ketika imam sudah ingat, meskipun dengan satu sabahan, itu sepakat dari awal tanpa berhenti sepakat. Kan iya. Iya sepakat kalau ternyata satu orang saja. Nah, kalau diingatkan tidak ingat-ingat, pasti kan sholatnya imam tetap berlanjut kan? Kalau belum. Kita punya dua opsi, mau faroqah dan nunggu di bawah gitu. Ini ya, balik ke Sahel. Tenggolan mereka tiwin iskal dari rumusan Ra'asror yang mengatakan ketika di dalam sholat itu beda. Walaupun satu orang itu sudah cukup. Dan beliau tidak mentafsir apa tadzakkur apa kan tidak. Makanya saya iskal, seandainya tetap ragu imam apa masih boleh ikut makmum, itu yang saya tanyakan. Ternyata dari ibarat yang ada, gak ada bedanya di luar sholat dan di dalam sholat, kan gitu. Walaupun satu orang ketika ingat ya gak apa-apa, ketika ditambah ingat gak apa-apa, itu berarti tidak ada perbedaan. Maksudnya di luar sholat itu maksudnya gimana? Di luar sholat intinya semenga, semenga di luar sholat. Kan dulu diterangkan ketika di luar sholat semenga situ ngoreng, maka kalau lele yarji kan, kecuali ada tawatur kan gitu. Kemudian ini konsep ini dan di luar sholat katanya Rasul udah di dalam sholat beda kan gitu katanya. Di luar sholat misalkan satu orang dan imam itu tadzakkur kira-kira bisa nggak? Oh ya bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, karena ada tawatur nggak bisa. Karena yakin itu. Karena kalau di hari dia sholat patutannya harus ada tawatur. Kalau nggak ada tawatur nggak bisa. Nah kalau di sholat baru bisa. Makanya beda konsepnya di sholat dan di hari dia sholat. Karena yakin itu katanya perumus kemarin, yakin itu adalah suatu hal yang khafi. Di mana kita mengatakan yakin? Nah, makanya oleh ulama diberikan dhabit. Ketika sudah ada yang menginformasikan itu adalah tawatur, itu tidak boleh tidak, itu harus menjadi pegangan wajib. Di luar sholat, di luar sholat satu orang itu diperbolehkan, tapi bukan mimbabil rujuk ila qaulil lahi. Iya. Tapi kalau tadzakkur boleh. Karena di dalam kitab Fathul Mu'in itu mimma hasalanal yakin walau sababu al-khobar itu. Ketika pas diingatkan ternyata timbul keyakinan, apa nggak boleh? Boleh. Kan boleh. Makanya intinya tidak ada bedanya dalam sholat, di luar sholat kan gitu. Yang saya tanyakan itu. Berarti kesimpulannya gak ada bedanya nih. Apanya bedanya? Kalau kasus imam makmum beda kan? Kalau kita pakai konsepnya al-qaulu ila qaulil ghair itu. Jadi gini kan, konsepnya imam makmum ketika makmum sudah sabar, memang harus merenung imam. Oh ini saya keliru. Enggak, saya tanyakan ketika di luar sholat ini ya. Di luar. Nah, kalau di luar sholat saja masih diingat kan? Di luar sholat satu orang mengingatkan itu memang nggak boleh. Selama imam dalam keadaan keraguan atau dalam keadaan don. Tapi ketika ketika diingatkan kemudian ingat, apa nggak boleh dia tidak melanjutkan sholat? Makanya berarti yang sama. Kebolehan melanjutkan. Iya, kebolehannya bukan min babil ghairnya, bukan. Tapi ya min babil tadzakkurnya gitu. Walau sababut tadzakkur bisa babil khobarnya gitu. Hasil tadzakkurnya karena diingatkan itu. Ya berarti kan tidak ada perbedaan menurut saya. Imam kan banyak kasus bisnis dijelaskan lagi imam tentang imam sudah bulu telah disepakati tadi bahwa ikhbar
dari orang makmum ataupun tidak makmum. Mon imam malo enga, ini kalau oleh torok kecuali orangnya mereka sampai kehitungan mutawatir. Mohon maaf pimpinan, mohon maaf. Kok kayak gitu rumusnya? Kalau kayak gitu rumusnya nggak setuju. Sudah sepakat. Sudah sepakat. Kalau fi sholat harus tawatur juga itu yang janggal ya. Apanya? Kalau yang fi sholat harus ada tawatur juga itu sama persis dengan yang kasus fi khorijah sholat itu janggal. Karena memang sama-sama nggak ada maknanya. Jadi kalau diputuskan seperti itu, Terus saya kira janggal. juga kalau dirumuskan kayak gitu, fungsinya dari kemarin-kemarin kan sudah dibahas bahwa imam dan makmum merupakan satu kesatuan. Apa fungsinya mengingatkan kalau tak fungsi? Kan dari kemarin-kemarin yang dibahas katanya imam dan makmum, bahkan ketika lupa sujud sahwi, maka makmum bisa nempel karena dianggap satu. Tapi ketika mengingatkan kok tidak berfungsi, itu fungsinya makmum. Kalau konsepnya imam dengan makmum itu, ketika imam terjadi kesalahan diingatkan, keingatannya makmum itu sudah seakan-akan menjadi keingatannya imam ketika dia itu sabar. Merupakan satu kesatuan. Jadi kalau dirumuskan pas beda Ya mungkin warungnya tidak ada. Nah, makanya jangan dirumuskan begitu. Ya kan? Saya Terus rumuskan gimana? Jadi saya merumuskan dengan yang sesuai dengan yang ada ibaratnya. Mana maksudnya? Pakai yang maksudnya ada. Itu mimbar kita dapat yang bagian mana itu? Intinya tadakur kudu yakin imam. Baik bisa babil ikhbar atau tidak bisa babil ikhbar mentadakur. Mereka kudu jadi patokannya kabar abad tibi beri dari orang lain. Itu kalau satu orang kan. Kalau ada itu tawatur tidak. Iya, itu kan beda lagi. Yang ada itu tawatur kita buang dulu. Iya, buang-buang kan ada ibaratnya. Jadi intinya kabar dari orang lain, walau sampai bisa maenga dari imam, maka itu tidak dianggap. Dia khorijah sholat. Gak usah itunya lah. Kalau yang di dalam sholat masa mesti harus banyak khorijah sholat? Yang mana khorijah sholat itu? Maksudnya kan dia dilihat khorijah sholat itu kan sudah dilihat enggak bukan kasus imam dan makmum, ini kasus yang ditanyakan Ustaz Mahmudi itu kan kasus imam dengan makmum. Iya, nah kalau kasusnya imam dengan makmum mesti harus yang mengingatkan ada tawatur masjid harus itu belum dibahas kan? Belum dibahas. Mungkin kan jadi contoh ucapan. Kalau mau seperti itu berarti makmumnya sama-sama alim berarti itu. Enggak, satu orang. Jadi ibarat sebenarnya, jadi kita ada gurdok sombong lain, ada khorijah sholat ini kita ada nih. Iya, tidak ada yang kemudian yang membahas tentang khorijah sholat, aufis sholat gitu loh. Ini perumus paham wala liqaili ini paham untuk ini. Ya paham. Wala liqaili itu namanya khorijah sholat. Beda konsepnya dengan tambihul imam. Coba yang qaul ghairi itu antara di luar sholat dan di dalam sholat ada nggak tuh? Jadi bahasanya bahasa umum yang kemudian hanya sebut qaulul ghair itu tanpa embel-embel ada khorijah sholat, aufis sholat. Ini kan tidak ada kan? Pimpinan itu Ustaz Talhi sama Ustaz Ali itu kan yang di dalam sholat itu. Ini maka saya sampaikan takbir yang dibaca Ustaz Ali itu bukan dari madhab Syafi'i tetapi dari madhab Hambali. Nah gitu loh. Di mana itu? Di mana? Iya muni di Kedama. Bani muni Muktaj. Gitu loh maksudnya. Sehingga kami dari tadi tidak sepakat karena memang konsep dari bulan Botudon itu tidak masuk gitu. Untuk madhab Syafi'i karena ibarat yang baca Tatalhis kemarin itu Botudon itu tidak bisa menjadi patokan. Patokannya adalah tadakur. Musyawirin dulu. Iya coba. Ibaratnya. Musyawirin dulu. Patokannya tidak tadakur. Gimana ibaratnya? Dalam konsep tambihul imam itu, imam seharusnya tidak punya kewajiban untuk mengikuti. Oh ya, sepakat saya, sepakat ya. Oke. Kecuali imam itu mendatangkan, jangan sampai ke dengan adon saja itu sudah boleh itu Mana ibaratnya? Tadi itu sudah dibaca. Siapa yang baca? Betul, kamu salah yang nggak paham ini berarti. Bukan masalah isi ibarat yang dari. Coba dibaca, Coba dibaca lagi. Kemudian membahas wala yurja'u fi'liha ala dhannihi wala qawli wala
Ini kan begitu. Apakah di situ khusus di luar sholat apa tidak? Nah, kalau pandangan kami begini, di situ tidak khusus kepada di luar sholat, dalam sholat masuk. Coba saya bacakan ya. Dalam bab tambihul imam, bab tasbih idza nabaha syai'un itu, baik tambihul imam au ghairihi itu bisa begitu. Artinya sama-sama makmum bisa memperingati makmum yang lain, bisa kan begitu. Artinya itu bisa dibuat rujukan bisa di luar sholat atau di dalam sholat. Saya bacakan ibaratnya dalam hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu liman nabahu ila akhirih katam bihi imamihi mislu dzalika illa ghairihi bi amri ma aradal musalli illa mawdihi. Bisa dipaham? Katam bihi imamihi mislu dzalika illa ghairihi bi amri ma aradal musalli illa mawdihi. Dalam sholat ini, dalam sholat boleh mentambihkan kepada imam atau kepada yang lain yang dikehendaki musalli begitu. Nanti rentetannya bisa masuk ke dalam don yang kemarin kita bahas itu. Nah, saya minta sekarang ibarat yang kemudian membedakan antara di sholat di sholat. Gak ada ibaratnya kan? Gak ada, cuma dirumuskan kalau satu orang seperti apa, kalau ada tawatur seperti apa di luar atau di dalam sholat. Saya setuju kalau tidak dibedakan. Jadi kalau tidak dibedakan, sepakat. Ya. Maka dari barat juga. Jadi kalau tabligh harus banyak orang. Iya. Wa mislu dzalika ma idza shalla jama'atan balagu adad tawaturi fayakfi bi fi'lihim. Kan ada kehilapan sebagian ulama kalau bi fi'lihim enggak boleh katanya, harus bi qaulihim. Tapi ini yang utama bi fi'lihim au qaulihim itu sama. Berarti tidak ada perbedaan, ada tawatur ketika ada tawatur, imamnya diingatkan, ragu atau tidak ragu, memang harus ikut ada tawaturnya itu. Iya, sama, nggak ada beda di luar sholat dalam sholat. Berarti yang harus baca tasbih itu harus banyak orang. Ya makanya ini yang saya iskal, apa satu orang itu dikatakan tetap dikatakan bukan ada tawatur atau satu orang itu mewakili dari jamaah-jamaah yang lain. Makanya yang iskal saya itu masih bisa. Satu makmum dan satu imam nanti nggak boleh ada satu hak. Ya makanya umpama ya. Gini. Apakah ada tawatur yang bisa dibuat pegangan oleh yang bisa? Bifi'lihim. Contohnya makmum toju kabeh. Imam masih keraguan. Boleh Mas. Ini imam harus kembali lagi. Ini namanya ada tawatur. Dua orang yang lain itu. Atmamuti. Lah ini itu umum. Atmamuti. Umum. Atmamuti. Kalau dikaitkan dengan makmum itu nggak masuk. Enggak. Ini itu Atmamuti. Coba. Bukan berjemaah Itu itu. ini Atmamuti. Ini itu dah. Bukan kaulihim fi'li. Iya, gini. Nah, kalau sabah itu kan kaulihim. Kalau bifi'lihim memang ada kehilapan ulama kan seperti itu. Ulama hilaf, ada mengatakan nggak cukup walau ada tawaturi. Tapi menurut kaul mutamat bifi'lihim au qaulihim cukup. Saya bacakan ya fa'in balaguhu wajib al-akhdhu bi qaulihim wa fil 'alal mu'tamad. Kama fil mujahid. Saya kira tidak ada perbedaan di luar soal ini. Saya bacakan nih, coba Profesor. Gini ya. Ini. Wa mislu dzalika ma idza shalla jama'atan. Kan sholat jamaah. Balagu ada dan tawaturi. Makmum meledepak bitongan tawatur. Katakan 5 orang itu mazal dalam arba'ah tawatur itu. Dan bagaimana fayakfi bifi'lihim. Apakah cukup itu? Nah, walaupun imam masih ragu, kalau ada tawatur ya harus al-akhdhu bifi'lihim. Bifi'lihim terus? Iya. Ya bifi'lihim. Iya. Terus yang qaulin wahid.
Yang qaulin. Kalau boleh ya tidak boleh, harus berdasarkan tadakkur kan gitu tadi sudah. Itu sama ya. Nah, begini. Jadi wala yarji'u ila qauli wala yarji'u fi fi'liha ila qaulihi wala firtaqiha kadzalik illa in tadakkaru dzalik. Jadi kalau tidak tadakkur enggak bisa. Kalau ghair, kemudian antara fi'lihim wa qaulihim ini di sini ada ibarat yang kemudian qala syekhuna wa fi'luhum ka qaulihim kama fi sholatil jum'ah. Ini kita ngurati gimana? Bukan sholat. Kalau sholat Jumat lain. Apa bedanya? Jadi waqala syekhuna Sholat jemaah biasa beda loh. iya, jelas beda. Tetapi kemudian dalam konteks ini, dalam konteks Maksudnya hubungan antara imam dengan makmum beda loh. Mungkin dirumuskan aja, mungkin rekan-rekan rumusnya gimana gitu. Mungkin masalah tawatur itu sudah dari kemarin. Masalah baik itu tawaturnya berupa fikih atau qauli. Cuman masalah khilafiyah antara Imam Romli dan Ibnu Hajar masalah fikih. Kalau Imam Romli kan tidak sepakat fikih dimasukkan dalam tawatur kan begitu. Kalau Ibnu Hajar yang qaul utamatnya kan sepakat dan begitu. Sehingga di dalam beberapa kitab itu mencontohkan ketika sholat berjamaah, ketika ya makmumnya semuanya sepakat di belakang tarku atau fi'lum, ya itu sudah dianggap mutawatir fikih, bukan begitu. Sebagaimana dalam sholat jamaah yang ada di dalam kitab idza shalla fi jama'atin, bukan di luar sholat ya, fi jama'atin la sholat. Balahu adadat tawatur fayaktafi bi fi'lihim kama fi'li abud fa'ul fatih. Tidak. Ini kan sama. Coba rumusannya gimana? Itu tidak dalam konsep luar sholat. Kharij as-salam am fi sholat. Maksudnya begini tadi, kalau dalam sholat itu nggak harus ada tawatur. Gitu maksudnya deh. Iya nggak harus. Tawatur alhamdulillah. Memang nggak harus. Tawatur. Itu maksudnya. Saya begitu. Coba rumuskan aja. Ringan rumusan dulu kan. Begini ya rumusannya. Rumusannya begini ya. Pertanyaannya tadi itu apakah satu orang makmum nanti bisa diambil perkataannya? Maka jawabannya tidak, kecuali tadakkur. Gitu loh. Kecuali Tuhan itu sudah lagi. Mohon maaf ya, jadi yang gola batu don itu kami tidak sepakati karena itu bukan dari mazhab Syafi'i. Sudah ya? Dirumuskan saja dulu. Dirumuskan dulu, nanti kurang apanya mau di. Coba ini ya. Coba ini ganti aja rumusnya ini. Ya, coba. Saya menawarkan rumusan. Coba gimana rumusannya? Bukan mengganti ya, bukan mengganti. Cuma ingin menawarkan rumus. Jadi dalam konsep ar-ruju ila qaulil ghair, ya, dalam konsep ar-ruju ila qaulil ghair itu kalau mencapai adadut tawatur itu wajib itu diikuti. Ini sepakat Dalam sholat. Luar sholat ini. Ya dalam sholat. Ya di luar sholat. Apalagi nanti di dalam sholat. Sekarang nggak setuju nanti kalau Yang tidak setuju ini saya. Sekarang kalau dalam konsep tambihul imam, dalam konsep tambihul imam, ahadul makmumin sekiranya sudah mendatangkan qol itu sudah cukup. Jangan tadi sudah banyak dibaca itu. Kalau yang ngebom kalau yang ngebom itu banyak yang tidak setuju mulai kemarin. Majmu' ini itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sahal imam fi fi'lin fatarakahu aw hamma bi tarayyurihi yustahabbu lil ma'mum ayyusabbiha liyu'allimahum imamah wa qad sabaqa bayanuhu dari tasbih dari bagi manusia di sholat. Ya, lanjutkan. Fa in tadzakkara al-imam amila bidzalik wa in lam yaqa fi qalbihi ma nabbahahu alaihi al-ma'mum lam yajuz lahu ayya ma la bi qawli
bal yajibu alaihi al-amalu bi yaqini nafsihi fi ziyadati wan naqsi wa la yuqalliduhum wa in kana adaduhum katsiran wa kana la yuqallidu ghayrahum mimman huwa hadirun hunaka. Ada sedih luar ya. Wa sarraha bi lafdihi sawa'un kana al-mukhbiruna qalilina aw katsirina hadza huwa sahih wa bihi qata'al musannif. Baca Mahmud juga. Bismillahirrahmanirrahim. Man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah. Wa wajhul istidlal anna min al-fadil umum fayasmilu an-nisa intaha. Kemudian wa yakfi at-tanbih min tarafi ahadil musallin. Tambah itu memang cukup, tapi imam yang mau berpegang teguh pada tambah satu mak itu kan cukup. Coba dengan rumusan Pak. Ya gula betul don itu. Dengan rumusan genun. Gula betul. Dengan rumusan genun jadi tanggapi. Jadi pertanyaannya di sini, ya nanti itu ya. Pertanyaan, adakah ibarat yang menjelaskan bahwa ilamnya makmum terhadap imam yang lupa dalam mengerjakan rangkaian sholat itu cukup satu saja? Jawabannya cukup apabila tadabur atau ada tawatur. Apalagi itu mendatangkan don itu sudah cukup. Itu ya terserah. Jadi fokus ke pertanyaan. Begini Ustaz, kalau saya imotin dari ibarat itu saya pesan nyimpulakin dan gula nangkep sakoni walaupun dan gula dokter tua ini. Nah, sepanjang kesimpulan ibarat saya baru Ustaz, iya dan gula kak Dinto menambah pada imam kak Dinto lupa atau ragu di dalam rokaatnya nah oleh dua atau oleh telur kan gitu kan. Ini berangkat dari kesunahan membaca tasbih lah bagi siapa sunat mengingatkan imam ketika imam itu lupa ketika makmum tangki lah untuk makmum banyak kenapa dituntut butuh banyak otak cukup situng doi ternyata banyak otak besar koni sepenting ketika imam aparengi lah otak apareng tampeh pas iya tadi imam gak dintok langsung datang ya ke ongki berarti mandai pakai imam berarti mandai pakai ngak makmum dan kemudian gak dintok berdeka kewarangan oke itu nah saya nomor 2 pembahasan saya nomor 2 mana bi pada di makmum gak dintok nak paling tambah da imam saya bapak saya ragu kelat angki aneka tidak kena imam gak dibon apa sedangkan imam ki A dan gak dintoki pun pada orang saya paling pakai leneka tidak cukup buat diingatkan satu orang saja. Nah umpama pada bahasa lain fayakfi bifi'lihi arahannya aneka terlepas dari kaulihim aneka fayakfi bifi'lihim makmum lo uning saja sebagai budi gak ditojak dekan agar memang orang rokaat nah kan umpama kita orang rokaat kan kita orang di sana kan ternyata makmum sebanyak itu dikali kok jauh ke saja tangki ajeling imam ajeling makmum ibing kekali kok jauh dan ini apa imam pak ngirai ke atas juga nikah kayak video sepanikah arahan arahan ibarat saya baca kipur gak dito jadi beda konsep antara bifilihim wa qaulihim gak dito arekan di luar pengertian pun kisah gak dito dan gula yang cuman muncul sekilas dari ibarat panikah jadi intinya gak dito orang abajang gimana nabi imam gak dito pada keheruan lagi akin bi sampean bi ajunan sedaja makmum mau tasbih sampean sekalian jokok lagi mau tasbih subhanallah berarti imam gak dito waktu muncul yakin di dalam antena bahwa imam gak dito kero dan aku tuh jaga mendatangi umpama imam akun ragu walaupun bisa sampean ibagai nggak mustasbih sekalian pas pada boleh saya mustasbih sampai ke kenapa orang situng nah sebagainya tapi ada imam akun ragu
Saya orang situ enggak itu. Kesimpulannya tapi Coba disimpulkannya. Coba. Makin, makin pula ingin memperjelaskan apa yang dimaksudkan oleh rumus. Rumus ini kalau setuju monadasar golabatuddon. Dan lantas ibarat seibajitat alin ini kan sudah jelas golabatuddon. Dan saya tanya itu memang Syafi'iyah luar Syafi'iyah. Kalau yang saya baca barusan itu dari Murni. Nah, makanya rumus tidak setuju dengan taraf golatuddon itu sudah cukup karena di luar madhab Syafi'i gitu. Kalau ada yang ibarat di madhab Syafi'i yang mengatakan golatuddon, silakan. Makanya rumus dari itu rumus tidak menjelaskan. Gitu. بل يجب عليه العمل بيقين نفسه لا بإخبار غيره. Makanya golatuddon jangan dimasukkan selama tidak ada di kalangan Syafi'iyah. Berarti intinya mah imam bakul ragu, kok cukup mungkin pakai nabi makmum sebenarnya kadang hi. Cukup menada tawatur. Iya, jadi kita sepakati bahwa kalau hanya satu orang, maka kalau tidak mampu mentadakuri imam, maka itu tidak cukup kecuali ada tawatur. Al-Fatihah.